Apa kabar? Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, semangat, kuat mendapat berkat di pagi hari ini. Dan tentunya mendapat keberuntungan dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan jangan lupa ngopi ya. Menyerang mental, moral, batin, psikis, psikologi, kerohanian. Bersangkutan dengan sukma, aktivitas jiwa, intelektual, roh, kekuatan internal. Itu tidak baik. Tidak baik. Kurang baik ya. Menyerang mental tuh. Karena mental ini berkaitan dengan semangat, berkaitan dengan aktivitas cara berpikir, aktivitas jiwa, berkaitan dengan sukma, berkaitan dengan psikis dan psikologi, watak. Ketika mental itu diserang, semangat seseorang akan menurun drastis, bahkan akan mengalami kesedihan, akan mengalami kepiluan, akan mengalami derita dan duka lara. Sehingga tidak baik menyerang kelemahan orang tuh, menyerang mentalnya tidak baik. Tidak sejati itu. Bukannya dikasih semangat dan motivasi, malah diserang jiwanya, malah diserang mentalnya. Itu bisa membuat seseorang itu terpuruk, bisa membuat seseorang itu terasing, bisa membuat seseorang itu depresi, bisa membuat seseorang itu gelisah, resah, tidak tidur. Itu bahaya jika kita itu menyerang mental, apalagi kepada teman. Seolah-olah teman kita itu yang salah, seolah-olah lawan kita itu yang salah. Kita mencari kelemahan-kelemahan, kemudian diseranglah. Kita mencari kelemahan dari kata-katanya, dari janjinya, dari ucapannya, dari perbuatannya. Kemudian kita serang. Nah, itu bisa menyebabkan dia depresi, bisa menyebabkan dia gelisah, bisa menyebabkan dia resah, bisa menyebabkan keterpurukan, hilang semangatnya. Jika begitu, itu namanya bukan mendidik. Jika begitu, itu bukan memberi suatu edukasi, bukan memberi suatu pelajaran. Tapi itu memang untuk mencelakai hatinya. Padahal ada baiknya kita saling bersama bertukar pikir. Simpan kayak kadi itu kan. Kamu ini ada kebebaran dari. Nya mau amal ya. Gitu ya. Itu tidak baik ketika kita menyerang mental kawan, apalagi kawan yang sudah memperjuangkan kita, kemudian kita serang mentalnya biar dia itu sayang kepada kita, biar dia itu perhatian kepada kita, biar dia itu merasa bersalah. Itu bahaya. Banyak orang yang merasa bersalah itu bisa menyebabkan dia tuh menyiksa diri, menyebabkan dia tuh percobaan bunuh diri. Itu kita harusnya beri motivasi lah, beri semangat, beri apa tuh? Beri penyegaran. Ketika seseorang misalkan
ada watak yang kurang baik, karena mental ini juga berhubungan dengan watak. Kita tidak menyerangnya, jangan mencari kelemahannya, justru kita mengkritik tetapi dengan contoh kita, dengan kita memberi contoh, itulah kritik yang paling baik. Ketika seseorang misalkan cara berpikirnya salah atau tidak lurus, misalkan menurut Anda itu tidak lurus cara berpikirnya, kita bertukar pikir saja, tidak usah menyerang mentalnya. Ketika seseorang itu ada apa tuh namanya tuh, ada memang kesalahan yang tidak disengaja, atau mungkin berbeda cara berpikir, berbeda cara merasakan, karena mental ini juga hubungannya dengan cara berpikir dan berperasaan, perasaan hubungannya. Ya kita tinggal menyamakan perasaan tersebut, begitu kan? Kita tinggal mengaitkan ketersalingan tersebut dan sering bertukar pikir. Jika begini kurang baik, akibatnya begini, solusinya begini, sebabnya begini, akibatnya begini, solusinya begini. Jangan kita mengkritik tanpa solusi. Itu apalagi mengkritik keras ya, dengan kata-kata, wah itu bisa berbahaya, kena mentalnya tuh. Kalau begitu setiap orang memang bisa, itu bukan suatu kecerdasan, itu bukan suatu kepintaran, justru itulah pembodohan, itulah pemisahan, itulah apa tuh, jadi pengasingan. Jadi seseorang itu bisa merasa terasing ketika mentalnya tuh diserang, bisa merasa terpuruk. Bukan masalah tidak siap atau siap mental. Mental bukan main-main. Urusan mental bukan main-main. Itu menyangkut jiwa, roh, sukma, perasaan, aktivitas jiwa, cara berpikir, kan begitu, menyangkut moral. Ketika moralnya tidak baik, tidak usah diserang moralnya itu. Kita beri pengarahan dengan cara berdialog lah, dengan cara memberilah pengetahuan lah. Mungkin kan seseorang itu kurang pengalaman, kurang pengetahuan, kurang ilmu. Kita beri ilmu, kita beri pengetahuan dengan ilmu, bukan dengan menyerang mental, bos. Begitu bos, gitu guys. Mudah-mudahan dipahami ya, mudah-mudahan dipahami. Bahaya tuh, bisa menyebabkan terpuruk. Itu lukanya tuh dalam. Jika terkena mental tuh bisa apa tuh, menjadi akibatnya tuh lama. Lukanya tuh lama. Dan ini berhubungan dengan moral watak. Tadi saya sudah bilang ya. Dan ini akan membekas terus. Bahkan ada yang sampai gila, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai hilang semangat kerja, akhirnya jadi malas, akhirnya jadi begitu, akhirnya jadi begini. Itulah akibat dari kita menyerang mental. Yang seharusnya kita beri pengarahan, pencerahan, tetapi mentalnya malah diserang. Nah itu bisa berbahaya ya. Jika ada kesalahan manusia, namanya manusia tempat kesalahan. Saya banyak kesalahan di masa lalu. Setiap orang ada mungkin kesalahan ya. Apakah di masa lalu mungkin, atau masa kini, atau ketika berbicara, itu tidak harus diserang mental. Itu menurut saya ya, pendapat saya, asumsi saya. Sebaiknya diberilah pengarahan ilmu, diberilah pemberitahuan, dan pemberitahuannya itu tidak usah secara di depan umum.
pemberitahuannya itu ya kalau berniat baik, kalau Anda tidak gengsi misalkan untuk memberitahu, untuk memberi pengarahan, untuk memberi pencerahan, itu ya kita face to face saja berdua memberi pencerahan. Kalau begini tuh kurang baik, baiknya begini, solusinya begini, kalau begini sebabnya nanti begini, akibatnya nanti begini, nah solusinya seharusnya Anda begini, baiknya begitu, ini cuman saran saya, begitu saja, bilang saja ini saran saya, dan begitu. Bisa saja dia kan tidak menerima gitu. Coba Anda misalkan pertimbangkan baik-baik, kan begitu, itu lebih baik kan. Betul tidak betul ya, tidak apa-apa, sekedar asumsi dan intermezzo pagi ya. Semoga Anda semua tetap motivasinya sehat selalu. Amin.